Meskipun orang-orang ini mati dengan panik di depan leluhur yang berdarah, Qin Yichan mencium sesuatu yang salah. Anda harus tahu bahwa baik Istana Kayu dan Istana Bumi adalah 10 istana teratas, dan mereka harus seperti gerbang. Dan leluhur berdarah Fang Yangshu sangat tidak sopan. Itu pasti akan membangkitkan kemarahan dua murid istana besar. Meskipun nenek moyang bayi berdarah dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan meriam, yaitu, itu berguna untuk sementara, dan tidak akan sekarang jika dibunuh. Tetapi itu harus menjadi biasa untuk memberikan beberapa tamparan atau sesuatu, dan operasi dasar benar. Tetapi murid besar Muxinggong tampak galak, dan bahkan lebih arogan terhadap leluhur bayi berdarah. Tetapi sebenarnya itu tampaknya merupakan kompetisi rahasia dengan istana bawah tanah. Qin Yichan menebaknya dengan benar setelah leluhur berdarah berjuang. Murid besar Muxinggong akhirnya melemparkannya ke tanah lagi, dan kemudian dia berbicara dengan yang pertama. Dengar baik-baik, kamu diundang oleh Istana Kayuku untuk bepergian bersamamu. Masuklah ke Tanah Malam Abadi dan dengarkan Istana Kayuku. Meskipun orang ini sangat bodoh, tetapi Istana Kayu saya tidak masuk akal. Jika Anda dapat mengambil beberapa harta untuk saya cicipi, mungkin di Tanah Malam Abadi, Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Qin Yichan hampir tertawa karena marah. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan ekspresi misterius. Dao yang takut, saya punya senjata kekaisaran di sini. Apakah Anda menginginkannya? Apakah kamu bercanda? Berpikir bahwa tuanku tidak ada di sini, kamu akan dapat mendorong hidungmu ke wajahmu. Murid besar Muxinggong berteriak dengan marah, ingin meraih Qin Yichan dan memukulinya dengan keras. Tetapi ini juga alasan mengapa dia tanpa disadari mengungkapkan persaingannya dengan istana bawah tanah. Saat ini, pemilik istana Fang Yangshu bertanggung jawab atas istana bawah tanah. Tetapi untuk beberapa alasan, Mu Qiyu adalah satu-satunya yang memimpin tim. Dan tampaknya istana kayu tidak mau tinggal di bawah istana bawah tanah. Lagi pula, 10 istana terbesar semuanya di bawah komando Kaisar Agung Qin Yang. Tapi di mata Mu Qiyu, dengan penampilan misterius Qin Yichan ini, bukankah ini hanya memprovokasi dia? Qin Yichan menatap tajam. Dia bilang dia dianiaya. Tidak, siapa yang kamu pandang rendah? Saya benar-benar memiliki senjata kekaisaran. Kenapa kamu tidak percaya? Bai Guanxing masih jenaka, berpura-pura senang, dan menyeret Mu Qiyu ke samping. Dan setelah membagikan beberapa taobao, dia tampak lebih memohon. Saudara Dao, Tanah Malam Abadi berbahaya, bisakah kita hidup? Keluar, semua terserah padamu. Mu Qiyu sangat puas, dan harta yang diserahkan Bai Guanxing juga sejalan dengan kekayaan Master Ranah Dao Hua yang berpura-pura menjadi Ranah Dao Hua. Kamu adalah yang paling masuk akal. Jangan khawatir, asalkan kamu patuh, tidak masalah untuk menyelamatkan hidup Anda. Pada saat itu Yao Yuekong tersenyum, dan semua teman mereka pada dasarnya menyembunyikan wilayah mereka ke tingkat sekarang, yaitu, hanya dia dan leluhur bayi darah yang menunjukkan aura kaisar. Dia melihat Mu Qiyu bermain dengan Bai Guanxing di tangannya seperti taobao, berbakti, dia benar-benar tidak bisa menahan tawa lagi. Anda berani mengambil harta putra Baize. Yao Yuekong dapat yakin bahwa orang ini tidak jauh dari kematian. Qin Yichan juga merasa bahwa jalan antara kedua istana menyempit, dan dia tidak tahu seberapa panas taobao di tangannya. Dan leluhur bayi berdarah itu bahkan lebih tidak mau menonton, karena harta yang diberikan oleh Bai Guanxing direnggut darinya beberapa hari yang lalu. Tetapi leluhur bayi berdarah itu tidak marah, sebaliknya, dia juga tertarik bermain dengan orang-orang ini. Harta itu harus disimpan sementara di Istana Kayu. Kedua istana itu sepertinya tidak terburu-buru untuk berangkat, tetapi sedang menunggu sesuatu. Pada hari-hari ini, mereka mengobrol tentang legenda malam abadi. Saya mendengar bahwa ada pohon suci di Tanah Malam Abadi, dan buah tao mengandung keajaiban jalan. Jika Anda dapat memilih beberapa, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan membantu saya menunggu. Untuk bencana kaisar. Kali ini, Tuan Istana Tuan secara pribadi mengambil tindakan, lebih dari sekadar memetik beberapa buah dao. Jika ada pohon suci, itu harus dicabut. Leluhur berdarah itu mencabut giginya dan menghancurkan mulutnya. Sekelompok idiot, mengarang beberapa cerita untuk menipu Anda bahwa ada bayi di dalamnya. Apakah Anda benar-benar percaya? Mari kita bicara tentang beberapa dari Anda, dan Anda akan menjadi seorang kaisar. Untuk diam. Apakah ini memiliki tempat bagimu untuk berbicara? Wah, sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang situasimu. Leluhur bayi darah melengkungkan bibirnya, dan dalam menghadapi kemarahan, dia berhenti berbicara. Para murid Istana Kayu juga berkedip. Di Tanah Malam Abadi, ada legenda bahwa masih ada elf kuno. Jika Anda bisa menangkap mereka. Saya mendengar bahwa ada pedagang budak yang berspesialisasi dalam 10 ras dewa besar. Kecuali ras manusia, nilai ras dewa lainnya setara dengan nilai orang kuat yang berada di atas level hebat. Selain itu, elf dekat dengan alam, dan mereka semua cantik dan anggun. Bahkan elf dari alam Tao dapat menjual dengan harga tinggi. Leluhur bayi darah mencibir. Ya, ada elf di sana. Tetapi kamu harus membunuhmu satu persatu.
Bisakah kamu diam? Mu Ciyu marah. Tubuhnya yang kekar terkepal erat dengan tinjunya, dan kecemerlangannya yang luar biasa. Dia melihat seekor binatang hitam dan hitam melingkari bahunya. Dia benar-benar ingin membunuh leluhur bayi berdarah itu. Di bawah suara Bai Guanxing, leluhur bayi berdarah memilih untuk diam. Tetapi dari keengganan mulutnya yang jelas, dapat dilihat bahwa memfitnah perut bukanlah hal yang baik. Dan hari ini, Bai Guanxing tidak malu dengan kecerdasannya, dan bahkan dapat berbaur dengan berbagai peran dengan sempurna. Tetapi dalam beberapa hari, ia menyatu dengan Istana Kayu, dan bahkan membuat Mu Ciyu sedikit enggan untuk membunuhnya, dan bahkan menariknya ke Istana Kayu. Bai Guanxing juga mengambil kesempatan untuk menanyakan bahwa alasan mengapa penguasa istana dari Istana Muxing tidak datang adalah karena dia diserang dan dibunuh 3 tahun lalu oleh seorang pria kuat dari langit luar. Meskipun dia tidak mati, dia menderita berat kerugian, dan sekarang dia hanya bisa mundur. Qin Yichen diam-diam terpana. Dia sudah menyebut Tian Wai Tian di mulut leluhur berdarah. Dari 3 kata ini, dapat dilihat bahwa dia tidak mematuhi prestise langit dan luar biasa di luar dunia. Tetapi penguasa istana dari Istana Kayu juga harus menjadi pembangkit tenaga listrik kerajaan. Dan tanpa diduga, dia dibunuh oleh Tian Wai Tian. Kemudian kekuatan langit luar tampak sangat menakutkan. Melihat Qin Yichen bingung, Bai Guanxing menjelaskan kepadanya, itu sekelompok orang yang melanggar hukum. Mereka akan melakukan semua jenis kegiatan yang dapat Anda pikirkan atau tidak dapat Anda pikirkan, termasuk pembunuhan. Selama harganya cukup tinggi, pembunuhan kaisar terkuat adalah lajang. Mereka juga tidak berani mengambilnya. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, dan bahkan berani menerima perintah dari kerajaan kaisar yang kuat. Maka langit ini, tampaknya dia memiliki kekuatan untuk membunuh kerajaan kaisar yang kuat. Bai Guanxing menambahkan, tentu saja, tidak setiap kaisar berani membunuh. Misalnya, pengadilan iblis kuno, dan kaisar di bawah raja para dewa, Tian Wai Tian tidak akan berani mengambilnya. Karena itu, 10 besar istana dapat dianggap sebagai alam semesta kuno. Kekuatan utama, berani membunuh penguasa istana-istana kayu. Dapat dilihat bahwa selain raksasa itu, Tian Wai Tian tidak takut pada kekuatan lain sama sekali.